Pasangan Ridho Syafruddin alias Ridho Dea dan Syifa Fauzia dalam waktu dekat ini dikabarkan akan liburan sekaligus bulan madu ke Turki. Kepergiannya kali ini hanya bersama Syifa lantaran Rizky tidak ingin mengganggu waktu liburan dan bulan madu adiknya tersebut. Ridho juga mengungkapkan saat ini ia dan sang istri sedang melakukan program hamil dan telah mempersiapkan diri untuk mendapatkan momongan. Lantas program hamil seperti apakah yang saat ini sedang dilakukan oleh Ridho dan Syifa? Kabar baik dan kegiatan alhamdulillah insyaallah lancar terus. Terus kalau dari rumah tangganya alhamdulillah baik dan insyaallah lagi pengen program sih pengen sih. Tapi nggak tahu nanti istilah. Tapi kayaknya bulan-bulan ini kayaknya nggak ikut ya. Aku pengen Turki sih pengen ya. Insyaallah sih Ridho Turki kalau lagi. Tapi ngurusin paspor istri dulu. Turki juga dong iya. Belum Turki dulu. Apa ya? Ya pengen ini kan tandingin bang, kan belum sempet kemana-mana. Jadi insyaallah mau nyempatin sebelum bulan. Paling kalau untuk Ido sih sendiri mungkin banyakin makan protein ya biar maaf banget spermanya produksinya tuh bagus gitu kan. Jadi kadang kan yang bikin itu bukan karena dari istri aja, bahkan yang kadang mungkin dari suami juga, mungkin spermanya kurang kuat atau apa gitu. Jadi harus banyak konsumsi makanan yang mengandung juga. Kalau konsultasi sih belum, cuman istri sih kemarin ada obrolan seperti itu. Yang kita ini periksa, benar sudah siap, ayo. Kalau apa mau nikmatin dulu atau gimana? Ya itu sih jadi masih perdebatan kecil. Akhirnya ini nanti deh, gitu. Nanti aja deh. Jadi karena kan masih rumah tangganya masih baru juga. Masih baru, jadi nikmatin aja lah, jangan ke sana dulu. Gitu. Penting dari program kita mungkin minum-minuman herbal atau apa ya, gitu. Allah lebih tahu kapan hambanya membutuhkan seorang anak. Jadi kita aja mempersiapkan diri aja. Jadi sama-sama dewasa dalam menyikapi semua masalah. Apa ya, nggak kepengen aja sih karena memang kan udah pernah itu satu. Dan di sana tuh juga kalau memang nggak ada pasangan juga kan nggak enak juga gitu. Kemarin itu kan sama orang tua masih ada teman lah sama keluarga semuanya. Kalau bertiga ngapain ganggu orang pacaran? Nyamuk. Ya, Kabar hangat tak hanya datang dari Ridho yang akan berbulan madu ke Turki dengan sang istri Syifa. Pasalnya usai menduda, kini sang kakak Rizky diketahui mengubah penampilan gaya rambutnya menjadi gondrong. Hal ini dilakukan Rizky karena memang ingin mengubah tampilan gaya rambutnya menjadi gondrong sejak lama. Rizky juga mengungkapkan rambut gondrongnya ini akan dipotong jika ia telah menemukan seseorang yang kelak akan menjadi calon istrinya. bukan ngadu satu gimana sih ya. Karena memang satu itu pengen gondrong, kedua karena memang lagi nanggung tuh susah ya untuk diatur tuh susah gitu, masih belum bisa diikat, serba salah aja sih gitu. Jadi mungkin karena memang niatnya Iki pengen gondrong dan Ido kan kemarin itu karena memang belum nikah ya, niatnya udah berdua tuh pengen gondrong, cuman kan Idonya nggak betah sih gitu. Soalnya pas waktu akad itu nanggung, jadi dia apa-apain serba salah jelek. Jadi mending potong aja. Nggak masalah sih, nanti juga ya nanti dia juga nyadarin mana yang cocok mana yang enggak. Kalau udah sampai gondrong banget, udah gondrong dan ada perbandingan, kita kan tahu untuk sejauh ini belum terlalu nyaman. Karena memang sulit banget tuh diikat nih, belum gitu. Apalagi rambutnya model lebat ya, ikal gitu. Jadi sulit banget. Kalau untuk Iki sendiri sih lebih memaknainya ketika gondrong tuh, aku dulu pernah gondrong. Karena abang-abang semua, keluarga Iki udah pernah semua gondrong gitu. Nah Iki sih pengen juga tuh gondrong, dan pas momennya ketika duda, udah waktu dulu tuh aku duda, karena ada cerita gitu loh, maksudnya gitu. Waktu dulu aku duda gondrong gitu. Tapi kalau setelah menikah nanti ketemu yang cocok, potong.
Kelahiran anak pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menjadi sorotan. Baru-baru ini pasangan selebriti itu pun membuat akun Instagram untuk sang putri yang bernama Aminah Hananur Atta. Lahir di tanggal cantik 22 bulan 2 tahun 2022. Aminah menerima begitu banyak perhatian. Tak hanya dari keluarga dan orang terdekat, kelahiran Aminah juga menjadi kebahagiaan netizen di media sosial. Selain itu, saat ditemui di sela-sela kesibukan menjadi ayah baru, Atta Halilintar juga menceritakan arti dari nama sang buah hatinya. Kita simak YouTubers. Aminah ini memang aku waktu lagi bangun tidur di subuh, kan aku tuh ngidolain ini ya Nabi Muhammad. Jadi pengen tadi namanya Aisyah, cuman karena teman-teman banyak yang ngasih namanya Aisyah, kayaknya ibu Nabi nih, seorang ibu yang hebat, namanya Aminah. Aminah ya, ibu Nabi namanya Aminah, perjuangannya hebat, terus pas melahirkan hebat, dan seorang yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Dan itulah kenapa namanya Aminah. Jadi pengen jadi anak yang kuat, anak yang dari aku. Karena ada bapak kan, jadi biasa dari bapak. Kalau Hana artinya kegembiraan, kegembiraan artinya. Jadi karena hadirnya dia menjadikan kegembiraan untuk kami sekeluarga. Dan Nur artinya cahaya. Cahaya itu kan ini ya cahaya dari Tuhan untuk keluarga kami yang menerangi semua-muanya. Jadi kenapa itu ada nama Nur, dan juga Nur ini nama ibunya. Jadi menghargai ibu hebatnya yang sudah melahirkan dia ke dunia. Yang terakhir Atta, itu nama bapaknya karena binti, biasanya nama anak cewek kan binti Atta. Jadi Atta ditaruh di situ, semoga aku juga bisa melindungi dan menjaga kamu sampai akhir hayat. Kecantikan sampai penggemarnya followersnya juga udah banyak nih Bang. Oh iya, alhamdulillah. Aku juga nggak tahu ya itu. Kemarin bikinnya juga iseng, uploadannya juga tadi baru 1 apa 2 gitu ya. Terus rame yang ngucapin, rame yang selamatin. Seneng banget lah, seneng banget, banyak yang suka, masyarakat banyak yang support dan mendoakan. Ya kita kan mau dikasih apa aja sama Allah sebenarnya udah happy, tapi ternyata bonusnya dari Allah baby yang sangat lucu, yang imut, yang gak gemesin dan bikin banyak orang sayang sama aku. Aminah panggilannya. Panggilan sayang atau gimana? Itu panggilannya mamanya, Mochi Strawberry katanya, karena mukanya katanya mirip Mochi. Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang baik, jadi itu dikasih kado sama teman-teman gitu. Teman-teman banyak ngasih barang branded, kereta dorongnya branded, bantalnya branded, tas-tas sampai tas susunya aja branded, itu semua banyak dikasih orang gitu. Ya alhamdulillah lah kan, masa kalau dikasih orang dibuang ya dipakai gitu. Jadi karena banyak yang sayang, ternyata yang sayangnya banyak sultan-sultan juga. Jadi ya pada ngasih hadiahnya sultan-sultan. Jadi bajunya pada ya masih di luar kan, masih ada karantina dan lain-lain, kayak Om Raul, papa mamaku juga. Mereka semua kan udah ada teknologi, jadi dari sebelum lahiran sampai lahiran sih masih ngikut ngeronda ya malam-malam, masih jagain, masih segala macam, masih belajar bareng sih sama istri gimana sih ngerawat anak. Jadi sekarang kalau jam kerja misalnya pagi sama anak, sampai malam sama anak, tidak ada siang. Waduh nggak tahu kan, tadi aku lihat sih kata orang 600.000 ya. Kaget juga aku sih, ini anak kok ada aja, emang ada aja rezekinya, ada aja auranya kata orang positif banget. Terus bikin sedang banyak buatin lagu sama iya, judulnya Malaikat Hidup. Alhamdulillah aku sama tim di AHA Musik ya, tim AHA Musik. Cuman idenya waktu itu aku ngeproduserin lagu ini udah dari lama sebenarnya, udah dari 3 bulan 6 bulan lalu sebelum dia lahir. Dan ternyata lagunya juga enak didengar, dan banyak orang terharu sama lagunya, banyak orang nangis nonton video klipnya. Karena di lagu itu ada pertama kali dia membuka mata ke dunia, dan matanya juga lucu banget. Dan enggak juga lah, biasanya kan kalau ngeronda kan kita bingung nih sambil ngapain ya, masa diem doang, karena sambil main. Abis itu kok anaknya nangis, jagain, karena mamanya kan kasihan kalau malam juga ngeronda. Keberkahan ya. Pasti dong, pasti. Setiap anak itu membawa rezeki sendiri dan membawa berkah sendiri. Jadi saya selalu yakin sih ini titipan Tuhan yang luar biasa dan rezeki dari Tuhan yang luar biasa.
Pasangan selebriti Dinar Kendi dan Ridho Ilahi terima tantangan makan burger jumbo. Saat melakukan tantangan tersebut, Dinar dan Ridho tampak tidak dapat menyelesaikan tantangannya lantaran keduanya sudah merasa kenyang dan tidak sanggup untuk menelan lagi. Dinar dan Ridho juga mengatakan jika ini adalah pertama kalinya mereka menerima tantangan untuk makan burger jumbo seberat 1 kilogram. Nggak usah ke bawah. Jadi hari ini kita mukbang di salah satu bar di Jakarta, di Gen Bar and Resto Jakarta, enak banget. Cuma itu kegedean. Rasanya enak tapi kegedean dan baru. Sesuai ekspektasi. Tadi Kirain tuh kayak lapar terus makan. Ya udah gitu bakal selesai, ternyata gila gede banget lah. Sampai ini Iya, dagingnya kekenyangan. 1 kilo. Buat 5 orang sih kayaknya itu cukup, tapi itu kalau buat 1 orang gila bisa Kolesterol. banget. Pelan, Bas. Nelen udah full kan, nelen susah harus pakai air. Kalau pakai air ya nggak bisa habisin itu karena full pakai air. Kayaknya baru pertama Kalau raksasa yang kedua sih pernah bakso juga tuh yang 25 juta. bakso pernah yang gede banget. Terus kalau bakso ada airnya kali ya, jadi cepet. Oh iya, ada airnya jadi kayak ada kuahnya gitu membantu. Iya tadi dibantu sama air. Ditawarin, Ditantang sih, jatuhnya ditantang kita buat. tadinya makan ini sama burger raksasa, ayo. Iya pas dicoba ternyata kenyang. Jadi Karena mau- penasaran juga sih kan selamanya burgernya yang paling 3 kali gigitan ya atau 4 kali gitu raksasa, dia penasaran juga ya. Penasaran. Tapi sih kalau buat nongkrong sama teman-teman buat berlima kali ya. Iya, bisa. Berlima itu pas sih. Enak juga rasanya. Kenapa? Mau muntah tadi. Oh iya, Karena terlalu full. Jadi sebelum tadi tuh aku lupa sebelum makan di sini tuh kita makan sayuran banyak ya. iya lupa makan kenyang lagi, bukan makan yang cuman makan, tapi makan kenyang. Makan kenyang, makanya tadi agak pengen muntah juga. Dikenal sebagai salah satu DJ top tanah air, membuat Dinar Kendi sering tampil di berbagai kota di Indonesia. Namun baru-baru ini terdengar kabar jika Dinar gagal tampil di Blitar lantaran telah terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh pihak penyelenggara yang belum memiliki izin dengan pemerintah setempat. Hal tersebut juga membuat Dinar harus diungsikan ke kota lain. Dinar juga mengungkapkan kerusuhan tersebut terjadi karena terdapat oknum yang merasa keberatan dengan penampilannya yang dirasa terlalu seksi dan mengandung unsur pornografi. Lantas bagaimanakah tanggapan Ridho Ilahi mengenai penampilan kekasihnya yang dianggap terlalu seksi dan mengandung unsur pornografi? Why should I leave you, baby, please? Oh di Blitar? Iya nggak jadi eventnya. Ada turun. Nggak tahu ya itu orang-orang yang memang ada masalah sebelumnya dengan klubnya. Terus kalau dari pihak kepolisian, jadi aku diamankan sama pihak kepolisian, diungsikan dari kota Blitar ke Mojokerto. Jadi diamanin akunya, jadi malam itu tuh jangan sampai aku ada di Blitar karena takutnya situasinya genting atau gimana. Terus aku diungsiin ke Mojokerto, ke Jawa Timur yang dekat Surabaya gitu. Kemarin sempet rame di sana. Ngeri kalau itu. Ya katanya ormas, katanya. Cuman ya nggak tahu juga, aku sih nggak detail kesananya. Yang penting aku kan kemarin diamanin sama bapak kepolisian. Terus ya udah Dinar, ya aku juga nggak mau ngelawan juga ya, kayak misalkan ya, kalau mungkin artis lain yang digituin bakal keluar. Cuma aku memang nggak lagi nyari keributan karena kan aku sekarang lagi punya pacar ya. Jadinya daripada huru-hara sama pacar aku yang ngeluarin statement di sosmed, lebih baik aku tiarap aja, cari aman. Ya aku kalau bukan pandangan, malah aku bingung ya, kayak pandangan lucu aja gitu. Aku nggak tahu kayak dilarang Dinar Kendi manggung. Berarti kalau waktu itu bukan Dinar Kendi tetap manggung juga. Nah itu yang pertanyaan aku lucu banget. Ternyata yang aku tahu klubnya itu nggak ada izin ya, belum apa Nggak gimana? ada izin, cuman dari salah satu yang protes ada yang ngeluarin statement ke media, aku baca itu tuh kayak acara malam ini mengandung unsur pornografi
pornografi gitu-gitulah. Pornografinya dari mana? Setahu ya kita bisa lihat di sosmed aku tuh kalau aku perform ya pakai baju kostum gitu, kostum ciri khasnya aku yang pakai latek gitu, dan nggak ada pornografi sama sekali gitu. Makanya aku sih di situ sebenarnya agak sakit hati ya, mau ngelawan tapi kayaknya aku cewek sendiri, jadi aku lebih baik cari aman dulu. Jadi sempet kemarin juga ada di suatu kota, kan aku dari sana ada tur lagi ke kota lain, jadi sempet ada kayak linknya dia mau turun juga. Cuman kalau di sana memang koordinasi sama pihak kepolisian sebelum PPKM ya ini ya, sebelum PPKM level 3 koordinasi sama pihak kepolisian, jadi si tempat hiburannya memang aman gitu. Kalau yang sebelumnya memang tidak ada koordinasi sama pemerintah lah, sama kepolisian, jadinya tuh agak sedikit rusuh. Penampilan nggak seksi itu loh, DJ lain lebih parah. Kalau sebenarnya seksi ya, kalau untuk sebagai pacar gue bilang seksi, tapi kalau sebagai pendatang di klub itu, gue pernah ngeliat itu lebih parah lagi pakaiannya daripada dia sebenarnya. Gue berani ngomong seksi itu karena dia pacar gue aja, makanya gue bilang jangan seksi. Tapi kalau banyak videonya, banyak deh kayaknya. Iya, video-video aku yang perform tuh udah ketutup, cuman memang bajunya ngepres gitu kan, karena kan baju perform itu kita tuh harus atraktif kan di panggung, jadinya tuh harus benar-benar ngepres body gitu. Jadinya itu nggak tahu pornografinya di mana, sampai sekarang tuh aku mempertanyakan itu. Dan sedangkan aku nyari rezeki, nyari nafkah itu dari tur nge-DJ aku terbesar ya, dari penghasilan mungkin bisa 70% penghasilan aku tuh dari DJ, 30%-nya dari syuting, endorsement dan lain-lain. Makanya aku agak sakit hati sih ketika aku tiba-tiba kena ban gitu-gitu. Maksudnya tuh tidak diperbolehkan perform di sana, padahal kan aku ngehibur. Sebenarnya sih itu kan sebagian kecil, karena kemarin tuh yang datang banyak banget sebenarnya fans aku itu. Jadi aku tuh punya masa sendiri di dunia DJ, namanya Candy Boys and Candy Girls. Jadi ketika aku perform di kota manapun mereka tuh Kita lebih fokus ke mau umroh dulu, insya Allah April bulan depan. Nah biasanya kan 28 kalau Maret. ibadah dikuatin, sebenarnya sih nggak mau yang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Maksudnya ya umroh aja gitu. Ya nanti kan biasanya kalau habis ibadah kayak gitu pasti kayak Tuhan tuh kasih signal atau dilancarkan. Kalau emang bukan jodoh mungkin nggak tahu. Kita berharap sih jodoh. Kalau nanya ke aku sih kan dari awal jadian aku udah bilang sama dia nggak mau lama-lama pacaran. Karena udah capek lah, udah bandel, udah puas bandel, udah mau, cuma tujuannya tuh sebenarnya nomor satu pengen berkeluarga dan punya keturunan. Cuman dia kan masih ada alasan-alasan, tapi ya aku nggak nyerah, tetap memperjuangkan. Dan dia minta ya kasih aku waktu, mungkin dia harus meyakinkan diri dia. Minimal tahun ini lamaran lah ya.